Jadi makna Khalil ya, itu banyak sekali. Al-munqata ilallah laisa fi inqita'ihi ilaih. Orang yang dia hanya memerlukan Allah, membutuhkan Allah, nggak perlu yang lain. Jadi siapakah di antara umat Nabi Muhammad SAW yang hatinya hanya bergantung kepada Allah? Pada pada siang ini insyaallah kita akan membahas fasal baru fi tafdilihi bil mahabbati wal khillah atau wal khullah ya. Kelebihan keutamaan Nabi Muhammad SAW dengan mahabbah, makanya beliau bergelar Al-Habib. Jadi Al-Habib itu sebenarnya hanya gelar Nabi Muhammad SAW ya. Adapun zuriatnya tabarrukan, tafaulan mendapat gelar dari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal khullah, dan juga beliau adalah khullah, temannya Allah. Ya, temannya Allah. Namun di sini hadis-hadis yang disebutkan khullah juga diartikan temannya Rasulullah di bumi siapa? Ya. Baik. Dan disebutkan di muqaddimahnya waqtussa sallallahu alaihi wasallam ala asnatil muslimin bihabibillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dikhususkan dengan gelar Habibullah. Nah, gelar ini dulu pernah mau dicaplok oleh Yahudi. Apa kata Yahudi? Nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Surat Al-Jumu'ah ya. Al-Maidah. Jumu'ah juga ada kan? Auliaullah ya. Kami adalah abna, anak-anak Tuhan, dan juga kekasih-kekasih Tuhan. Yang klaim siapa? Yahudi ya. Namun baginda Nabi Muhammad SAW beliau justru lebih berhak dari itu. Dan dengan riwayat yang sangat panjang, beliau ini berguru, Imam Qadiyat berguru kepada seorang syekh namanya Abul Qasim bin Ibrahim, khatib di zamannya. Dan ini unik, Abul Qasim ini berguru kepada Syekhah, Nyai. Jadi Bu Nyai buka majelis hadis. Yang namanya Nyai Karimah binti Muhammad. Karimah binti Muhammad ini pemegang sanad Sahih Bukhari. Megang sanad Sahih. Jadi nanti ini anak-anak ribat nih bisa megang Sahih Bukhari nanti. Yang putri-putrinya kan hampir tiap pagi ngaji sama Buya Asfi ya. Luar biasa itu. Malam sudah live ya. Kifayatul Awam paginya live lagi. Barakallah fiik ya, zahiran wa batinan. yang laki-laki masih bisa masuk sini. Ya. Ya, min ashabil yamin ya. Sayyidah Karimah meriwayatkan dari Abul Haytham dan juga dari Abul Haytham. Abul Haytham ini berguru kepada murid langsung Imam Bukhari, namanya Al-Firabri atau Muhammad bin Yusuf Al-Firabri. Jadi jarak antara Imam Qadiyat dengan Bukhari melalui jalur Sayyidah Karimah cuma 3 orang. Abul Qasim, Sayyidah Karimah, Abul Haytham, lalu ada Muhammad bin Yusuf Al-Firabri. Langsung Imam Bukhari. Langsung Imam. Jarak mereka lumayan jauh ya. Qadiyat wafat 544. Imam Bukhari wafat 256. Dan dia hanya berjarak 3 orang langsung sanad Imam Bukhari. Ini namanya silsilah atau sanad ali, sanad yang pendek. Sanad yang pendek. Nah, kita juga dapat sanad Dalail Khairat dari orang yang berumur 19 atau 20 tahun, orang kita tapi lama di Mekah, namanya Raden ya, Syekh Raden Abdul Haq Al-Hamidi, ketemu dengan anak Syekh Dalail di Madinah. Bahkan beliau mengatakan dapat sanad dari beberapa orang, termasuk Syekh yang luar biasa, namanya Syekh Mukhtar At-Tarid, dan juga masih paman dia Syekh Ahyad, wafatnya pandemi 2 tahun lalu, 2021. Umurnya 119 atau 120. Berarti kalau dicek lahirnya tahun berapa itu? Tahun 1000
1900 atau 1901. Kita baru ziarah kemarin dari sana, masih ada anaknya. Dan beliau cerita rahasia umur panjangnya. Ya, itu salah satunya zikir ataqah. Zikir ataqah, ya. Jadi ini diriwayatkan dengan jalur yang pendek oleh Imam Qatiyat kepada Imam Al-Bukhari. Dengan ini juga kita dapat sanad melalui murid-murid Syekh Hasan Al-Fadani dengan jalur yang pendek kepada Al-Imam Al-Bukhari. Dengan sanad Imam Al-Bukhari yang bersambung kepada Abu Sa'id Al-Khudri, tadi sudah dibacakan dari Nabi SAW, annahu qala law kuntu muhtakhidan khalila. Dan alhamdulillah teman-teman, saudara-saudariku, sebelum pandemi itu 2019, saya dan beberapa kawan-kawan dapat izin dari Allah SWT untuk ziarah ke Imam Bukhari, dan kita baca sanad Bukhari di sana. Ya, imam masjidnya menawarkan untuk pakai mimbarnya, tapi saya nggak mau. Saya bilang saya di pojok aja. Kita di pojok aja Syekh itu. Tapi beliau temenin sampai pojok dan ikut bercerita, ikut mengisahkan, ya. Lau kuntu muttakhidan khalila, seandainya aku mengambil seorang khalil, teman yang sangat dekat selain Allah tentunya, la takhadtu Abu Bakar, maka aku akan memilih Abu Bakar. Ya. Ini makom Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar itu umurnya beda tipis dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan dibanding-bandingkan dengan Sayyidina Ali. Mereka mempunyai makom sendiri. Sayyidina Ali pintu ilmu, sedangkan ini teman. Nabi kalau berbagi kesusahan, kepayahan dengan beliau. Jadi kalau orang-orang yang kemudian menghujat Sayyidina Abu Bakar lalu melebihkan Sayyidina Ali, itu tidak benar. Atau melebihkan Sayyidina Abu Bakar lalu menghujat Sayyidina Ali juga benar. Namanya nasibi. Nahnu ahlu sunnah nuhibbul al wal ashab. Ya, kita ahlu sunnah cinta keluarga dan cinta sahabat semua. Ya, tentu mencintai keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam lebih tinggi. Wa fi haditsin akhar wa inna sahibakum khalilullah. Ya, sahabat kalian ini dia seorang khalil Allah. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud juga menyebutkan hal yang sama. Lalu coba perhatikan, Sayyidina Ibnu Abbas ini masih muda, umurnya sekitar 12 atau 13 tahun waktu mengisahkan ini. Jadi kata beliau, sahabat-sahabat itu kalau nongkrong duduk, itu bicaranya bicara tentang Allah, Rasulullah, para nabi, ilmu ma'rifat. Apa kata mereka? Kok bisa ya Ibrahim itu diangkat jadi Khalilullah? Terus yang lain ngomong, apanya yang hebat? Nabi Musa langsung ngomong sama Allah, teman bicara Allah. Yang lain ngomong, kurang keren. Nabi Isa itu kalamnya Allah dan ruhullah. Kalau teman-teman kita Nasrani mengartikan Nabi Isa itu kalam Allah, logos of God, kalam Tuhan, ya, atau word of God yang bertubuh berjisim. Kita nggak nyampe begitu, ya, karena kalam Allah tanpa huruf dan suara. Maka Nabi Isa itu lebih kepada tajalli kalam Allah, bukan kalam Allah dalam pengertian yang mereka katakan itu. Ya, ini pembeda sedikit saja. Atau menurut Imam Ibn Arabi, Nabi Isa itu tajalli kalam Allah, ini lebih pas. Maka ada seorang pendeta yang kemudian terbuka pikiran yang baca karya Ibn Arabi, mengatakan, kami terbuka pikiran kami menjelaskan hubungan Isa dan Tuhan itu dengan pemahaman Ibnu Arabi. Bukan berarti Ibnu Arabi ngambil dari ajaran Kristiani, tidak. Ya. Jadi beberapa filosof-filosof atau teolog-teolog Kristiani itu juga bingung dengan hubungan Tuhan yang maha qadim, yang maha immateri. Terus kalamnya kok bisa menjadi sosok Nabi Isa? Nah, itu pembahasannya panjang dalam teologi. Namun saya tidak mau bahas karena kita bukan lagi bahas bab itu, ya. Nanti babnya bab ilmu kalam. Ya, di ilmu kalam dibahas. Itu bukan kristologi. Saya tidak mau masuk ke dunia kristologi. Kristologi sudah ada pakarnya sendiri.
Dan kalaupun kristologi, aliran kita tidak seperti aliran Zakir Naik, ya, Ahmad Dedat. Kita penikmat mereka, walaupun saya mengkritisi beberapa hal, ya. Saya katakan kepada antum, saya tidak benci Zakir Naik, tapi saya tidak sepakat dalam beberapa hal. Boleh nggak? Ya. Kenapa nggak boleh? Dia dokter, terus berguru kepada Ahmad Dedat. Dulu saya kira dia nggak ketemu, tapi ternyata kita tabayun dan dia ketemu. Ya, alhamdulillah. Namun manhaj kristologi kita beda dengan mereka. Karena kita di kampus juga belajar perbandingan agama dan itu caranya beda. Ya, semua manhaj ada syekhnya, ada gurunya, dan kita nggak akan menyalahkan dia, tapi kita bilang, nunu khalifu, nggak boleh beda. Emang semua orang harus sama. Ya. Sayangnya umat Islam hari ini yang katanya semua ilmu pengetahuan sudah ada di Islam, itu nggak siap beda. Yang ngaku hari ini dia umat Islam yang semua pengetahuan sudah didapat oleh filosof Muslim, tapi nggak siap untuk berbeda. Dan saya heran dengan klaim itu. Ya. Ciri-ciri orang yang siap dengan pengetahuan, musta'idduna bil khilaf. Ya. Mereka siap dengan khilafiyah, perbedaan pendapat. Baik, coba, ternyata mereka, para sahabat kalau ngumpul-ngumpul, yang diobrolin apa? Ma'rifat. Mereka cerita tentang hakikat Nabi Ibrahim itu apa? Itu ilmu ma'rifat. Oleh karena itu, bicara bab ini gak habis-habisnya. Gak habis-habisnya sampai orang kemudian waktunya habis hanya untuk bicara Allah, Rasulullah, kekasih Allah, begitu. Ya. Nah, ini yang sedang kita hidupkan, kajian Ma'rifatullah, itu sebabnya kadang-kadang mohon maaf ya, istri-istri ini, perempuan ini kadang-kadang nggak paham, lakinya kalau lagi ngomong ma'rifat tuh bisa sampai subuh gitu. Ya, benar nggak? Bisa sampai besok lagi. Ya, mohon maaf ya, para istri. Kadang-kadang ini yang tidak dipahami ya. Jangan sampai kejadian kayak apa Ibnu Rushd ya. Nggak jadi ya. Ibnu Rushd itu lebih lama dengan kitabnya daripada istrinya. Istrinya masuk ke perpusnya, terus kitabnya dilempar sama dia, sama si istrinya. Apa kata Ibnu Rushd? Kama ramaiti kitabi ramaituk. Sebenarnya kamu melempar kitabku, aku lempar, aku balikin kamu. Tapi itu Ibnu Rushd ya. Nah, kita nggak nyampe lemakom gitu ke Ibnu Rushd. Ya. Ibnu Rushd itu betulan serius. Dia menikah, tapi ternyata lebih menikmati baca kitab daripada menikah. Ya. Kalau ada wami nggak paham itu. Ya. Makanya Ibnu Rushd ketemu dengan Ibnu Arabi muda, itu langsung dikasih tahu, wahai Tuan Qadi, Al-Faqih, Filosof, Anda ini akalnya lebih dominan dari ruhnya. Itu dia ngomong. Dan itu diabadikan dalam kitab Futuhat dalam redaksi yang berbagai macam ya. Itu saya tulis ada tentang kritik terhadap akidah Ibn Arabi yang insya Allah bentar lagi kita terbitkan ya. Agak tebal, cuma biar teman-teman faham bahwa Ibn Arabi ahlus sunnah wal jamaah, dia ahli hadis, dia mengerti fikih, bahkan dia punya ittijahat, kecenderungan fikih sendiri, bukan mazhab zahiri seperti yang diklaim oleh beberapa penulis ya. Dan kana min kibaril awliya, dia wali Allah yang sangat luar biasa ya. Dan dia sudah buka di awal kitab dia, apa kata dia? Di Futuhat juzuk 1, seandainya bukan karena ada hadis Abu Hurairah dan juga riwayat Ibnu Abbas, maka aku tidaklah mengerti, kira-kira begitu kalau terjemahin bebas, bahwa ilmu ini sunnatullahnya pasti ada yang ingkar. Ilmu ma'rifatullah pasti ada yang ingkar. Jadi jangan heran Pak Haji, kalau ngaji tasawuf ada orang ngejek. Yang ngejek ulama juga. Kalau yang ngejek orang di warung, di kafe yang biasa. Tapi yang ngejek ulama itu masalahnya ya. Khair. Nah, para sahabat mereka diskusi sampai kemudian mereka mengatakan, Nabi Isa mah baru segitu.
Adam dipilih Allah di antara penduduk ahli surga, dan ahli surga sujud kepadanya. Istafahullah, Allah pilih mereka, Sayyidina Adam. Lalu jadi Nabi biasa, Nabi itu sering juga dengerin murid-muridnya ini, sahabat-sahabatnya ini diskusi, tapi nggak langsung masuk. Pengen tahu kekuatan atau sejauh mana cakrawala pemikiran para sahabat. Lalu Nabi masuk. Apa kata beliau? Qad sami'tu kalamakum wa ajabakum. Aku dengar kalam kalian, diskusi kalian, dan rasa heran kalian. Lalu Nabi mentakrir semuanya. Betul Nabi Ibrahim. Jadi semuanya dibenerin. Tapi ada yang kurang, kata beliau. Kalian belum kenal aku. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul, ya. Tapi kata beliau, ala litanbih. Kita sering juga ala ini untuk warning, menunjukkan ini penting sekali. Ana awwalu syafi'. Walaupun mereka punya gelar banyak, tapi akulah yang pertama memberi syafaat. Yang ngasih syafaat Nabi Adam, aku. Yang bantu Nabi Ibrahim, aku. Yang bantu Nabi Musa, Nabi Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa awwal musyaffa', yang pertama dapat izin untuk memberi syafaat, wala fakhar, tapi bukan sombong. Nah, ini dalil bahwa boleh menceritakan diri tapi bukan berbangga. Ini dalilnya dari Sahih Bukhari ini, ya. Dan dalam beberapa riwayat-riwayat lain yang kita dapat, ya. Wala fakhar, kalau kalimat wala fakhar ada dalam Sahih Bukhari. Lalu beliau mengatakan lagi, wa ana awwalu man yuharrik halaqal jannah. Akulah yang pertama menggerakkan kalau kunci-kunci lama itu ada paham ya, kayak film-film Brankas gitu kan, ada ya, di Brankas biasanya masih ada itu kan untuk buka, ya. Akulah yang pertama membuka kunci surga, fayaftahullahu li fayudkhilniha. Lalu Allah memasukkanku kepadanya, wa ma'i fuqara'ul mu'minin. Dan Rasulullah nggak mau masuk sendiri. Nabi awal dibuka pintu surga langsung ngajak fuqara'ul mu'minin. Fuqara itu bukan orang miskin. Fuqara, antumul fuqara'u ilallah, orang yang hatinya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Nabi Muhammad SAW miskin gak? Fakir gak? Katanya iya. Katanya pernah gak makan 3 hari. Percaya antum? Hadisnya bermasalah itu, ya. Yukhalif as-sihah. Kalaupun iya, itu karena beliau lagi toleran kepada sahabat. Kenapa? Syekh Yusuf An-Nabhani nulis kitab khusus tentang Nabi SAW, dan dia mendata jumlah kendaraan Nabi SAW. Nabi punya onta 20, punya kuda lebih dari 10. Dan itu kudanya bukan kuda biasa. Kudanya kuda paling mahal. Ontanya onta paling best. Himarnya humur ni'am, ya, yang paling bagus, yang harganya hari ini nggak sanggup kita beli, ya Ferrari kalau kata kiai kita dulu, ya. Humur ni'am itu himar tapi dia merah bagus, itu orang kalau ngelihatnya bisa naksir sekian M gitu. Kuda-kuda yang bagus bisa sekian M tuh, benar nggak? Harga kuda hari ini harganya berapaan? Mulai dari 80 juta sampai ada yang 80 M. Wallahu alam, ya. Berarti Rasulullah itu kaya apa miskin? Jadi saya berkali-kali sampaikan kalam Imam Subki bahwa haram menyebut Nabi itu miskin. Nabi hanya berdoa, ya Allah jadikan aku orang yang hidup gayanya sederhana seperti orang miskin, humble. Tapi beliau diberi fasilitas oleh Allah SWT, sangat kaya, ya.
Dan beliau mengatakan, ana akramul awwalin wal akhirin. Aku orang yang paling pemurah. Akram artinya apa? Pemurah. Baik dari kalangan awwalin, dari zaman Nabi Adam sampai akhirin, sampai akhir zaman. Tidak ada orang yang lebih pemurah di dalam perjalanan hidup manusia melebihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala fakhr, ya. Pemurah bukan mulia, terjemahnya di situ. Pemurah itu suka memberi. Jadi al-karim man a'ta wa la yas'al ar-rad. Orang yang memberi tidak minta dibalas. Itu karim. Al-karim orang yang jika memberi dan tidak makan hati ketika disakiti. Itu karim. Nah, itulah Nabi SAW dengan keluarganya, pasangannya, umatnya, ya. Gak suka baper berarti karim itu, ya. Jadi kalau jadi karim gak usah jadi pewaris Nabi Muhammad SAW. Kalau gak sanggup jadi karim, maka orang karim itu gak boleh baper. Gak boleh. Tahu baper gak? Tahu baper? Yang Malaysia tahu baper? Tahu Faik? Sensitif. Gak boleh. Ya, terlalu sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit sedih, itu tidak boleh. Itu bukan karim. Nah, Rasulullah SAW itu karim. Maka beliau memberi, beliau mengajar dan tidak minta diperhatikan. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau membagi jasanya dan tidak minta dibalas, apakah dengan pujian, apakah dengan pengorbanan, dan itu al-karim, ya. Istamir, ya. Bismillahirrahmanirrahim. وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من قول الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم إني اتخذتك خليلا فهو مكتوب في التوراة أسب حبيب الرحمن. قال القاضي أبو الفضل رضي الله تعالى عنه اختلف في تفسير الخلة وأصل اشتقاقها، فقيل الخليل المنقطع إلى الله الذي ليس في انقطاعه إليه ومحبته له اختلال، وقيل الخليل المختص، واختار هذا القول غير واحد. وقال بعضهم أصل الخلة الاصطفاء، وسمي إبراهيم خليل الله لأنه يوالي فيه ويعادي فيه، وخلة الله له ونصره وجعله إماما لمن بعده. وقيل الخليل أصله الفقير المحتاج المنقطع مأخوذ من الخلة وهي الحاجة، فسمي بها إبراهيم لأنه قصر حاجته على ربه وانقطع إليه بهمه ولم يجعله قبل غيره، إذ جاءه جبريل عليه السلام وهو في المنجنيق ليرمى به في النار، قال ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا. قال أبو بكر بن فورق الخلة صفاء المودة التي توجب الاختصاص بتخلي الأسرار. وقال بعضهم أصل الخلة المحبة ومعناه الإسعاف والإلطاف والترفيع والتشفيع، وقد بين ذلك تعالى في كتابه بقوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. Dalam sebuah hadis riwayat Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu tentang firman Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, inni takhaztuka khalilan. Tentang firman Allah kepada nabinya, inni takhaztuka khalilan, aku menjadikanmu sebagai khalil. Maka itu pun tertulis dalam Taurat. As bermakna khalil. Mش asab. Asli ini lugha Surianiyah. As Habibur Rahman. Ada asab, mana tu asab? Dia. Sahaya sih. Berkata Al-Qadhi Abul Fadl radhiyallahu ta'ala anhu,
terjadi perbedaan pemaknaan al-khullah atau khalil itu dan dasar pengambilan kalimat khullah. Ada yang mengatakan al-khalil itu adalah orang yang sudah memutuskan dirinya dari yang lain menuju Allah, yang tidak, tapi dalam terputusnya itu kepada Allah dan dalam cintanya itu kepada Allah tanpa celah sedikit pun. Satu. Dua, nomor yang dua. kedua, al-khalil bermakna orang yang diistimewakan. Perkataan ini dipilih oleh banyak orang. Dua, tiga. Yang ketiga, al-khullah berasal dari istifa. Apa makna istifa? Dipilih, betul-betul diseleksi. Sayyidina Ibrahim dinamakan Khalilullah. Kenapa? Karena beliau itu mendukung karena Allah dan memusuhi lawannya pun karena Allah. Fi mahfillah. Dan khullatullah lahu nasr, dan khullahnya Allah untuk Ibrahim adalah pertolongannya, dan Allah jadikan Ibrahim sebagai imaman bagi orang yang datang setelah Nabi Ibrahim. Itulah sebabnya dipanggil istighfar. Kemudian al-khalil berasal dari kata dimaknai sebagai al-faqir, seorang yang fakir. Rabi' so? Al-faqir yang hanya membutuhkan, yang berhajat, yang sudah al-munqati' dari lain, yang sudah memutuskan diri dari yang selain Allah. Diambil dari kata khallah, wahya al-hajah, sebuah hajat. Nabi Ibrahim dinamakan dengan itu. Kenapa? Karena dia membatasi hajatnya hanya kepada Rabbnya saja, dan memutuskan diri dari yang lain hanya menuju Allah dengan hammihi, himmahnya, cita-citanya, azamnya, tekadnya, dan tidak menjadikan untuk lainnya Allah Subhanahu wa taala. 5 berarti ya. Jauh Jibril alaihissalam. Jadi suatu ketika Jibril alaihissalam datang kepada Nabi Ibrahim. Ketika itu Nabi Ibrahim diletakkan di manjanib, di Maryam ya. Itu apa? Di ketapel masa silam ya. Kumpulan ya, ketapel raksasa perang. Jadi Nabi Ibrahim jadi pelurunya dilemparkan ke api. Faqala, berkatalah malaikat Jibril, alaka haja ayul khidmah, anda yang bisa saya bantu? Faqala, sorry, padamu tidak. Sorry enggak, saya enggak butuh kamu. Hasbi Allah. Berkata Imam Abu Bakar Ibn Fawraq, itu pemuka Asy'ariyah, al-khullah safaul mawaddah, kebeningannya mawaddah yang meniscayakan keistimewaan, bitakhallulil asrar, dengan takhallul, dengan selang-selingnya rahasia-rahasia yang ada dalam mahabbah itu. Baik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Safaul mawaddah. Baik. Jadi Sayyidina Muhammad SAW disebut dalam Taurat. Jadi Taurat ini Taurat versi yang didapat oleh para sahabat zaman itu. Karena Sayyidina Abu Hurairah juga ketemu dengan Ka'ab al-Ahbar. Saya heran, beberapa ahli riwayat itu benci dengan Ka'ab al-Ahbar. Padahal tidak ada urusan. Ka'ab al-Ahbar itu seorang yang mukhadram. Dia ketemu zaman Nabi, tapi baru masuk Islam setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Ya. Itu disebut al-mukhadram. Al-mukhadram. Ka'ab al-Ahbar ini banyak kemudian memberikan, boleh disebut bapak kajian lintas agama, atau boleh disebut kajian kitab samawi di kalangan sahabat, Ka'ab al-Ahbar. Namun ahli hadis, karena mereka sangat ketat untuk memisahkan kalam Nabi SAW dengan kalam yang bukan kalam Nabi, mereka agak sentimen dengan Ka'ab al-Ahbar. Namun sikap itu meskipun bagus, tidak semuanya benar. Kenapa? Sayyidina Nabi SAW yaqul, hadithu an bani Israel wala haraj. Hadis sahih Bukhari.
ada di Kitabul Ilm ya. Ceritakanlah tentang sahih Israiliyat, tentang perkara Israiliyat, wala haraj, enggak ada masalah. Atas dasar itulah Imam Tabari dalam tafsir Tabari banyak menukil Israiliyat. Betul ya? Hatta Imam Qurtubi, hatta Abu Hayyan, sampai ke Fakhrul Razi, bahkan kitab yang disebut Tafsir bil Ma'thur Al-Imam Al-Hafiz Jalaluddin Suyuti, dia nukil. Enggak ada masalah. Jadi Israiliyat boleh dinukil. Ya. Kenapa? Nah ini teman-teman, banyak yang mengkritik kajian kita tentang Nur Muhammad SAW. Itu bagus. Anda mengkritik, best. Tapi lihat-lihat dulu lah kalau mau kritik. Ya. Ente pakai hadis dhaif. Jangankan bab kajian ontologi, kajian sirah Nabawi boleh pakai hadis dhaif. Kenapa? Sirah Nabawi tidak la yata'allaq bil halal wal haram, la yata'allaq bil ahkam syar'iyyah, tidak langsung berkaitan dengan hukum syarak, kecuali beberapa hadis yang memang konteksnya ada kaitannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, ulama kita tidak mempersoalkan hadis dhaif dan Israiliyat fi ghairil ahkam syar'iyyah. Siapa yang berkalam? Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Apa kata beliau? Wa idza rawaina fil halal wal haram syaddadna. Kalau kami meriwayatkan halal haram, kami ketat. Wa idza rawaina fi ma siwa dzalik natasahhalna. Jika kami meriwayatkan selain itu, kami menggampangkannya. Dan ingat, dalam bab akidah kita mengutamakan al-barahin al-aqliyah al-mabniyah alal nusus al-Qur'aniyah wa nabawiyah. Argumentasi akal yang diambil dari teks Quran dan Sunnah itu lebih kuat, ya. Sedangkan dalam bab ontologi itu hakikat, asal muasal, maka kajian asal muasal, kajian masa-masa terdahulu, Nur Muhammad 4000 tahun sebelum Arash, itu nggak ada urusan dengan akidah. Itu urusannya dengan makrifat, kemakrifatan. Kemakrifatan itu masalah knowledge. Kamu nggak percaya, tidak merubah iman, karena dia hanya urusan knowledge. Ya, ada orang nggak tahu Nabiullah Musa adalah kalimullah, tidak ada masalah. Yang penting dia percaya Nabiullah Musa seorang nabi. Jadi sahabat-sahabat ini diskusi kemakrifatan. Paham? Kalau di kitab Sulwatul Arifin, ini kelihatan 2 jilid, Sulwatul Arifin, disebutkan 12.000. Nur Muhammad dicipta 12.000 tahun sebelum Arash. Itu semua kalau kita cek Israiliyat. Dan ada jenis yang berikut. Ilham rohani. Dan itu bukan hadis, dan kita ketat dalam hal itu, ya. Awalu ma khalaqallahu Nur Muhammad, bukan hadis, kita tahu dari dulu, bukan hadis sahih, hadis dhaif, bahkan jiddan, bahkan ada yang palsu. Ya, kita punya imam di situ, Sidi Abdullah Ghumari, nulis risalah khusus tentang bahwa hadis awalu ma khalaqallahu Nur Muhammad hadisnya palsu. Tetapi ya, ada riwayat yang mirip tapi tidak menyebutkan awal. Kalimatnya apa? Jadi ketika Nabi Adam bertanya, ya Rabb, ya, ditanya, wahai Adam, kenapa engkau tahu bahwa untuk menikahi Hawa itu dengan sholawat? Jawaban dia, saya melihat ke aras dan ada nama engkau, setelah itu nama Muhammad SAW. Apa kata Allah? Ya, laulahu ma khalaqtuka. Kalau bukan karena dia, aku tidak ciptakan engkau. Riwayat ini disahihkan Imam Hakim, walaupun Imam Zahabi tidak terima. Ente ikut Zahabi atau Imam Hakim itu urusan ya, mufawwad ilaik. Nggak ada paksaan kita ikut Zahabi, nggak ada paksaan kita ikut Al-Hakim. Kalau saya lebih senang ikut Imam Al-Hakim, ya, gitu. Apa kata Imam Al-Hakim? Sahihul isnad, hadisnya sahih. Ya Adam, kalau bukan karena dia, engkau tidak aku cipta. Itu hadis yang sahih tentang Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Adapun kalimat laulaka ma khalaqtul aflaq, hadis dhaif. Kita tahu. Kalau bukan karena engkau, aku tidak diciptakan langit dan bumi, alam semesta. Kita tahu hadis itu. Ya, saya sebelum mengajar hadis Sahih Bukhari kan saya ngajar hadis-hadis palsu. Ya, kita penghafal hadis palsu kita. Nyerang banyak kiai kita dulu. Cuma dulu untungnya nggak ada YouTube. Jadi nggak ada yang tersakiti yang banyak lah. Dulu banyak orang tersakiti sama saya. Sampai 2013, 14, 15 masih banyak yang tersakiti sama saya. Bab Ramadan aja kita ketat. Bagi kita hadis tentang awaluhur rahmah. Ramadan itu awalnya rahmat, tengahnya tengahnya apa? Maghfirah. Belum. Ya, maghfirah. Akhirnya itqu minan nar. Bagi kita hadis dhaif. Dhaif jiddan. Karena di dalamnya ada dua rawi yang matruk. Ya. Dikira kita nggak ngerti hadis. Ya. 15 tahun kita mendoif-doifkan hadis. Ini korbannya nih duluan ya. Tersesat ya. Jadi untuk bab ini, nah kenapa Imam? Ini kan dikritik Imam Zahabi juga. Imam Zahabi mengkritik kitab ini. Tapi ulama la yubali bi kalam Zahabi fi hadzal bab. Meskipun kita sangat cinta ta'zim kepada Zahabi, Imam Subki kata dia, jadi ayahandanya Taqiyuddin Subki mengatakan, kamu ngajilah ke Al-Mizzi. Mizzi itu guruku juga. Kata Imam Tajuddin Subki, saya kok lebih senang ngaji sama Imam Zahabi. Karena orang kritis, kan lebih senang toh ngeliat reviewer yang kritis. Siapa tuh review mobil itu? Ridwan Hanif siapa? Dibanding yang lain lebih enak dia ngomong. Kenapa? Dia suka menghajar, mengkritisi. Sama, ustadz yang kritis itu lebih dinikmati orang daripada ustadz yang penakut. Pengisi podcast yang kritis itu lebih dinikmati. Imam Asy'ari itu kritis, dia nulis lebih dari 50 kitab, judulnya Ar-Raddu ala, kritik terhadap titik-titik Al-Jahmiyah, Syiah, Rafidah, fulan, Jubai, itu aja beberapa kitab tulisan dia. Ibnu Taimiyah juga nulis puluhan teks risalah, judulnya Ar-Raddu ala, kritik terhadap. Masyhur. Tapi Salaful Ibnu Taimiyah masih nukil hadis dhaif. Muhammad bin Wahab, Imam Wahabi, itu nukil hadis dhaif fi babil aqidah. Gimana? Gila nggak tuh? Ya. Dan lucunya hari ini ngaku-ngaku aswaja, ngaku akidah Ahlussunnah Asy'ariyah bermazhab yang 4, Syafi'i, terus menolak kajian Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemana aja ente? Dan menuduh kajian Nur Muhammad itu trilogi, trinitas. Aneh itu. Ya. Coba tanya sama orang Kristen, sama nggak Ahad Ahmad Muhammad itu dengan Tuhan Bapa, Roh Kudus dengan Nabi Isa? Beda, bro. Kayaknya bukan lagi ilmunya harus di-upgrade-nya, isinya harus di-upgrade tuh ya. Baik. Nah, kembali ke sini. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bergelar di Taurat. Kalau diterjemah bahasa Arabnya, itu Habibur Rahman. Kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini disebutkan makna Khalil banyak sekali. Ya. Berapa tadi, Bu ya? 1 2 3 4 5 bahkan sampai ke bawah itu ada 6. Khullah itu lebih kencang dari bunuwah anak. Sampai ke bawah. Dan gak ada namanya orang kalau sudah Khalil, ini kalau teman sejati itu gak ada tengkar. Bu Yasmin, Bu Almin pernah tengkar gak nih? Yang mereka nih Khalil berdua nih. Dan di sini dinukil kisah Sayyidina Ibrahim. Sayyidina Ibrahim ketika hendak dilempar ke tungku api raksasa itu, beliau ditanya oleh Sayyidina Jibril, kamu perlu bantuanku atau tidak? Halaka hajah? Apa jawabannya? Amma ilaika fala. Kalau kepadamu, hai Jibril, aku tidak butuh. Kalau antum ditanya Jibril, terus Jibril nawarin, itu musuhmu mau aku hancurin gak? Gimana Haji Sam? Gimana Aziza? Ya, bener ya? Hancurin aja Jibril gitu.
Makanya saya tidak ijazahkan hizib Nasr kepada antum. Dan kalau ada yang ngamalin, ana bari'um minka. Hanya beberapa yang saya ijazahkan. Ya, saya nggak ikut serta. Kenapa? Ini pisau dipakai nanti bukan pada tempatnya. Nah itu ngeri. Kalau nggak punya sanad kan insya Allah nggak nyambung lah. Keyakinannya kurang dia. Ya. Cash. Hizib Nasr itu cash kalau diamalin orang penuh yakin dan bersanad. Langsung kena orang yang dituju. Minimal dia demam dia. Maksimal mati dia. Ngeri gak tuh? Makanya Imam Abul Hasan Syazili ketika Baghdad hancur, beliau kan di Maghrib, ya, Al-Jazair, kemudian pindah ke Alexandria. Mendengar Baghdad hancur, apa kata beliau? Seandainya ahlu Baghdad membaca hizib kami, mereka tidak akan hancur binasa. Itu kalau baca hizib apa? Hizib Nasr dan hizib Bahar. Kalau hizib Bahar kita masih kasih. Ya, diamalinnya pada asar. Karena hizib Bahar lebih kepada menundukkan diri, ya, menjaga diri. Ya, pembukaannya itu yang mahal. Hizib Bahar itu pembukaan yang mahal. Ya. Nah kalau hizib Nasr enggak, langsung hajar langsung. Ya, jaga diri langsung serang orang. Dan antum pakai nama Allah masalahnya. Ya. Kalau nggak dijazahin biasanya nggak, kurang umpan dia. Ya. Malah bisa kena diri sendiri. Mabuk-mabuk sendirilah tuh. Nantilah kalau musim perang baru kita kasih. Masa cuma beda faham orang baca hizib Nasr, itu aneh itu. Satu organisasi cuma digeser posisi dia baca hizib Nasr coba. Nauzubillah min zalik. Berarti nggak ada salamatus sodar di hatinya. Nabi doanya apa? Ya Allahumma inna nas'aluka, Allahumma inni as'aluka salamatus sodar. Ya Allah, aku memohon kepadamu hati yang terbebas dari kebencian, dendam, kusumat. Ya. Nauzubillah min dzalik. Bayangin coba, Sayyidina Ibrahim didatangi sini Jibril, ditawarin, kamu perlu bantuanku enggak? Jawaban dia, kepadamu, sorry. Apa yang dibaca? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan ini wirid Imam Syazili. Imam Syazili punya wirid dan dia baca hasbunallah wa ni'mal wakil itu dengan angka tertentu. Pasangan hizib Nasrnya pakai hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, dia pasangannya pakai hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka orang yang membaca hizib Nasr enggak dimulai dengan hasbunallah wa ni'mal wakil, dia nanti salah niat. Tapi kalau dia baca hizib Nasr, dia mulai dari hasbunallah wa ni'mal wakil, baru hatinya plong kepada Allah Subhanahu taala. Maka wirid jangan ambil separuh-separuh. Jadi kalau nanti ada masanya kita mengijazahkan hizib Nasr, permulaannya baca hasbunallah wa ni'mal wakil, dia banyaknya 450 kali untuk meluruskan kolbu. Bahwa hatiku tidak bergantung kecuali hanya kepada Allah. Ya. Nabi Ibrahim dia balas dendam nggak ke Namrud? Balas dendam ke Namrud? Enggak. Kenapa? Menyakiti kekasih Allah, langsung mesinnya Allah yang bergerak. Nggak perlu kita yang doa. Dan matinya Namrud itu dengan lalat, serangga masuk ke hidungnya, semuanya ke otaknya, dan dia mati. Orang nggak pernah sakit beratus tahun, mati dengan serangga masuk ke otaknya. Nauzubillah min dzalik. Maka dia orang pertama sebelum Firaun yang mengatakan saya ini raja, saya ini Tuhan. Firaun kan nggak nyampe umurnya 400. Kalau Nabi Ibrahim, ya, dan raja yang di zaman itu Namrud umurnya sampai. Nabi Ibrahim sendiri nggak nyampe ya, cuma 100 sekian. Taib. Jadi makna Khalil ya, itu banyak sekali. Al-munqata ilallah laisa fi inqita'ihi ilaihi. Orang yang dia hanya memerlukan Allah, membutuhkan Allah, nggak perlu yang lain. Jadi siapakah di antara umat Nabi Muhammad SAW yang hatinya hanya bergantung kepada Allah? Itu Sayyidina Abu Bakar. Huwa awwalu man yatanazzal ilaihi hadhihi tanazzulat. Ya. Orang pertama yang dapat warisan tanazul nur khullah. Ya.
Jadi Ibrahimnya umat Nabi Muhammad SAW Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan ajibnya nih, ini ada Habib Hussein ya. Sayyidina Ali itu Aisyahnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali disebut babul ilm, itu punya zuriat, punya cicit namanya Sayyidina Ja'far Shadiq, bapak semua mazhab. Semua mazhab sekarang muncul dari beliau. Semua thariqah hari ini muncul dari beliau. Sayyidina Ja'far, jadi ana aqul anu qutbul madahib wa qutbut tara'iq. Qutbul mursyidin, itu Sayyidina Ja'far Shadiq. Sayyidina Ja'far Shadiq, mungkin orang Syiah mengklaim dia imam Syiah, tapi Ahlu Sunnah mengklaim dia imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Karena Imam Abu Hanifah mengatakan, laula Ja'far lahalaka Nu'man bin Thabit ibn Thabit ya. Kalau bukan karena Ja'far, saya hancur. Malik juga mengatakan begitu. Imam Malik mengatakan begitu. Karena mereka tahu semua nasab, semua sanad hancur kecuali sanad dan nasab yang terhubung kepada Bait An-Nabawi. Al-Bait An-Nabawi, rumah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Ja'far ketika datang orang-orang Rafidah dan menjelek-jelekan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidah Aisyah, apa katanya? Iyyakum anni, kalian pergi. Kenapa? Hal sababtumuni wajaddi. Apakah kamu akan menghujatku dengan menghujat kakekku? Ternyata Sayyidina Ja'far punya ibunya zuriat daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ayahnya cucu dari Sayyidina Ali, ibunya cicit Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Jadi aneh kalau ada orang-orang ngaku cinta Sayyidina Ali, ngaku mengimamkan imam 12, tapi kemudian menghujat Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Auzubillah min dzalik ya. Dan disebutkan di sini ada Imam Ibnu Fawraq ya. Apa kata Imam Ibnu Fawraq? Abu Bakar Ibnu Fawraq ini berguru kepada Abul Hasan Al-Bahili dan Ibnu Mujahid. Dua orang ini murid dari Imamul A'immah Abul Hasan Al-Asy'ari. Orang-orang keren itu dari itu namanya Abul Hasan ya, Abul Hasan Al-Asy'ari, Abul Hasan Al-Bahili, Abul Hasan Asy-Syadzili ya. Beliau mengatakan al-khullah safa'ul mawaddati allati tujibul ikhtisas ya bi takhallul asrar. Orang yang mempunyai rasa sayang yang murni. Ibnu Fawraq ini Buya nulis tasawuf tapi beda dengan muridnya Al-Qushairi. Jadi murid dia namanya Imam Qushairi. Imam Qushairi ternyata dalam tasawuf lebih tinggi makamnya daripada Ibnu Fawraq. Kata Ibnu Fawraq, wali itu bahkan nggak tahu dirinya wali. Kata Imam Al-Qushairi, bal ya'rifu. Justru si wali tahu dia wali. Maka yang dimaksud Ibnu Fawraq itu wali am. Yang dimaksud oleh Imam Qushairi wali khas. Wali umum dan wali khas, spesial. Wali khusus. Kalau wali am dia nggak tahu dia wali. Kalau wali khas, ya'rif bi annahu wali. Kama ya'rifun nabi bi annahu nabi. Ya. Yang pewaris nur qalbunya Nabi SAW itu adalah wali khas. Lalu kalimat la ya'riful wali illa al-wali, itu kalam yang dipakai oleh Al-Imam Al-Qushairi. Dan coba antum perhatikan, Ibnu Fawraq imam aqidah Ahlussunnah Asy'ariyah, dia juga imam dalam tasawuf. Imam Qushairi dia imam tasawuf dan dia juga pakar aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Oleh karena itu, aqidah Asy'ari dan tasawuf tidak bisa dipisah. Paham? Aqidah Ahlussunnah Asy'ariyah tidak dapat dipisah dari tasawuf. Nah, baca tesis saya yang sudah jadi itu ya, Teologi Sufi Nusantara. Ya. Lanjut ya. Baca cepat sampai selesai ya.
langsung ke wa huwa indahum makna qawlihi safha 66 wa 200. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa indahum mana qawlihi sallallahu alaihi wasallam wa law kuntum muttakhidan khalilan latakhadtu Abu Bakr khalilan lakum ukhuwatul Islam. اختلف العلماء وأرباب القلوب أيهما أرفع درجة الخلة أو درجة المحبة فجعلهما بعضهم سواء فلا يكون الحبيب إلا خليلا ولا خليل إلا حبيبا ولكنه خص إبراهيم بالخلة ومحمد بالمحبة وبعضهم قال درجة الخلة أرفع واحتج بقوله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا غير ربي عز وجل فلم يتخذه وقد أطلق المحبة صلى الله عليه وسلم وقد أطلق صلى الله عليه وسلم المحبة لفاطمة وابنيها وأسامة وغيرهم وأكثرهم جعل المحبة أرفع من الخلة لأن درجة الحبيب نبينا أرفع من درجة الخليل إبراهيم وأصل المحبة الميل إلى ما يوافق المحبة ولكن هذا في حق من يصح الميل منه والانتفاع بالوفق وهي درجة المخلوق وأما الخالق جل جلاله فمنزه عن الأغراض فمحبته لعبده تمكينه من سعادته وعصبته وتوفيقه وتهنئة أسباب القرب وإفاضة رحمته عليه وقصواها كشف الحجب عن قلبه حتى يراه بقلبه وينظر إليه ببصيرته. ما شاء الله. وأصل المحبة. Sebagian وهو عندهم masalah ini menurut makna mereka ada dalam makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya aku ingin menjadikan seorang khalil, teman setia, pasti Abu Bakar lah aku jadikan. Namun itu bermakna ukhuwatul Islam, persaudaraan Islam. Kemudian para ulama dan ahli qalbu berbeda pendapat mana lebih tinggi derajat khullah atau derajat mahabbah. Derajat Nabi Ibrahim atau derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mana yang lebih tinggi? Ya, coba perhatikan ya. Faja'alahuma, sebagian mereka mengatakan sama, derajat sama, karena setiap habib itu pasti khalil dan setiap khalil itu pasti habib. Namun dikhususkanlah Ibrahim dengan istilah khullah dan Muhammad diistilahkan dengan mahabbah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian mereka lagi ada mengatakan derajat khullah atau khalil itu lebih tinggi. Argumentasinya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kuntu muttakhidan khalilan", seandainya aku jadikan seorang khalil di luar Rabbku azza wa jalla, falam yattakhizhu, tapi dia tidak menjadikan. Namun tidak menjadikan. Maksudnya khalil ini nabiyan ba'dahu. Dan sedangkan al-mahabbah digunakan untuk Fatimah dan dua anaknya Fatimah, Hasan dan Husain, dan Usama dan lain-lain sebagainya. Kebanyakan mereka menjadikan mahabbah lebih tinggi daripada khullah. Kenapa? Karena derajat al-habib itu adalah derajat Nabi kita. Itu lebih tinggi daripada derajat al-khalil, yakni khalilnya Nabi Ibrahim. Dan pengambilan makna mahabbah, makna dari mahabbah cinta itu adalah kecenderungan kepada sesuatu yang diingini atau disesuai oleh yang cocok dengan si pecinta. Namun ini pada orang yang lakin hadza fi haqqi man yasihul mailu minhu wal intifa' bil wafqi. Namun ini pada derajat makhluk. Sedangkan Khaliq Jalla Jalaluh Maha suci dari akhirat tujuan-tujuan, dan cintanya kepada makhluk hambanya pun bermakna tamkinuhu, memposisikan makhluk pada
dalam kebahagiaan Hmm. dan penjagaannya dan petunjuknya, dan memberikan tahniah, membuka pintu kedekatan dan melimpahkan rahmatnya kepada hambanya. Wa qaswaha, dan ujungnya nanti adalah ketersingkapnya hijab dari kalbunya, akhirnya dia bisa menatap Allah dengan kalbunya, dan si hamba pun menatap kepada Allah dengan basirahnya. Baik. Jadi ada pembahasan, ini namanya ma'rifat. Ini bukan bab akidah. Ini bukan bab. Jadi ada pembahasan tentang tafdilat. Siapa yang lebih tinggi? Siapa yang lebih dahsyat gitu ya? Mana yang lebih tinggi, khullah atau mahabbah? Khalilullah atau Habibullah? Mana yang lebih tinggi? Habibullah. Itu kalau orangnya beda. Tapi kalau Khalilullah itu juga Habibullah, ya dia juga. Dia Khalilullah itu Sayyidina Muhammad SAW, Habibullah Sayyidina Muhammad SAW. Tapi ulama kita sudah terlanjur memahami bahwa Khalilullah itu Sayyidina Ibrahim, Habibullah itu Sayyidina Muhammad SAW. Maka muncullah teori-teori ini hanya bab diskusi keilmuan. Gak percaya juga gak apa-apa. Sama dengan sahabat 124.000, mana yang lebih mulia? Ahlussunnah jumhur mengatakan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sebagian muhaddisin mengatakan Abu Bakar, Umar, Ali, Utsman. Muncul Sidi Syekh Umari mengatakan Fatimah, Hasan, Husain, Ali, Abu Bakar, Umar, Utsman. Gharib. Tapi mewujud. Aneh tapi ada. Dan itu sesuai dengan yang dipandang sebagian ahli mukasyafah. Mungkin Sidi Ahmad Ghumari sedang kasyaf. Jadi binisbah ila dzauq Sayyidah Fatimah, binisbah ila al-aql inda ahli al-uqul Sayyidina Abu Bakar, binisbah ila riwayah Sayyidina Abu Bakar. Tapi emang begitu? Apakah hadza minal iman? Itu bab iman? Bukan. Ini cuma bab kemakrifatan, pengetahuan. Boleh beda, boleh tidak. Contoh, ini Imam Daruqutni, ada kitabnya. Ada Sunan Daruqutni. Imam Daruqutni mengatakan Sayyidina Ali afdal min Utsman. Afdal min Utsman. Gimana? Dia sesat nggak? Satu-satunya orang yang paling berani ngkritisi Bukhari karena dia yang sampai ke level itu Imam Al-Hafiz Daruqutni, dan dia mengatakan Sayyidina Ali afdal min Utsman. Walaupun Sayyidina Utsman menikahi dua istri dan itu anak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kenapa? Karena yang dapat qad utliqal mahabbah li Fatimah. Karena mahabbah Allah kemudian Rasulullah berikan kepada Sayyidah Fatimah, ya, radhiyallahu taala anha. Boleh nggak kepada zuriat Nabi, keluarga Nabi baca alaihissalam? Jangankan zuriat Nabi, guru saya, mursyid Syaziliyah saya, itu ulama aja dipakai alaihissalam. Dan itu dianggap bid'ah oleh Imam Nawawi, tapi bagi beliau tidak. Murid Syekh Hasan juga masih hidup di Uni Emirat, mazalah hayyan, ya. Baik. Jadi ini bagian apa? Ini bagian ma'rifat. Kemakrifatan berkembang, sedangkan bab iman sudah selesai. Bab iman apa? Bahwa Nabi Muhammad SAW lebih mulia dari semua Nabi. Tapi mereka lagi bicara tentang makom khullah atau makom mahabbah. Ya. Ada kalimat yang menarik di sini. Apa kata beliau? Aslul mahabbah. Mahabbah. Ini saya dulu ngaji kepada Syekh Hasan itu, kata Syekh Hasan itu, Allah munazzah min sifatil hub. Dalam bab aqidah, Allah maha suci dari sifat hub, cinta. Maksud dia al-hub al-khalqi, cinta seperti makhluk. Makhluk kalau cinta, jujur aja nih, antum kalau cinta, karena yang kita cinta sesuai dengan selera kita, dan kita butuh sesuatu dari dia. Kalau nggak sepi, hati sepi, rumah sepi.
Ya. Itu jadi cinta itu emang ada kebutuhan, keperluan. Karena kita nggak sempurna, kita memerlukan objek yang kita cinta. Aslul mahabbah al-mail ila ma yuwafiqul muhib. Tapi ini kata beliau di baris kedua, darajatul makhluk. Itu derajat makhluk. Mencintai orang karena ada konsep kita yang cocok sama dia. Nah, makanya pertanyaannya, antum mencintai dia atau mencintai konsep di otak kita? Kebetulan ada di dia. Itu yang disebut mahabbah khalqiyah, cinta makhluk. Cinta pasti begitu. Pasti istri Nabi juga begitu ke suaminya. Tapi kan dididik terus sampai kemudian mereka menyerahkan cinta Nabi, bukan lagi menuntut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka kemudian sudah sampai kepada darajah if'al ma syi'ta ya sayyidi. Lakukan sesukamu wahai kekasihku. Mereka mulai faham bahwa cinta Nabi kepada umatnya itu minhah, itu anugerah. Bukan beliau memerlukan istri-istrinya, tapi beliau diperlukan oleh istrinya. Beda sama kita. Beda makom sama kita. Ya. Biasanya masih perlu istri kan? Serius? Kalau nggak sepi rumah kan? Nabi Muhammad SAW ya, salah paham deh, kesemangatan jawab deh. Ahwal ya. Amal khaliq ya. Jadi perhatikan, mahabbah khalqiyah, cinta makhluk itu lighardin, karena ada satu tujuan, wahajatin hajat. Sedangkan mahabbah khaliqiyah, cintanya Allah, itu karena Allah memberi sesuatu kepada yang dicintainya. Bukan dia membutuhkan sesuatu dari yang dicintai. Beda? Nabi Muhammad SAW perlu nggak salawat antum? Karena beliau adalah tajalli manifest Tuhan yang paling sempurna. Wa huwa la yahtaju ilaina. Dia nggak perlu kita yang perlu limpahan salawat darinya. Kita salawat sekali dapat nur 10 kali dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka iman gak sah sehingga mencintai Nabi Muhammad SAW aksar min ghairi, lebih banyak dari selain Nabi Muhammad SAW. Jadi syartu kamalil iman. Bahkan kalau inda alul haqa'iq la yakunu mu'minan, gak beriman. Apa kata Nabi SAW? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi, ya, wa walidihi wan nasi ajmain. Kamu tidak sampai pada derajat iman. Jadi kalau ahli akidah diterjemahkan kesempurnaan iman. Ini baiknya ahli akidah ini. Kalau ahlul haqiqah enggak, ente enggak beriman. Kamu enggak beriman kalau tidak sampai kepada derajat mencintai Nabi melebihi selain Nabi Muhammad SAW. Maka pasangan-pasangan kita, termasuk kita, mesti mengalah ketika pasangan kita orang dekat lebih mencintai Nabi Muhammad SAW daripada kita. Ya, udah siap belum? Kita di nomor sekian kan dibandingkan Nabi Muhammad SAW oleh orang yang kita cintai. Justru itulah yang Nabi katakan, ya, menikah itu syatru dinikum, setengah agamamu, itu di situ dia. Ya, mau sholat tahajud atau mau goda dia gitu kan beda tuh. Allahumma shalli wa sallim barik alaih. Maka perhatikan di sini apa kata beliau, fa mahabbatuhu, cintanya Allah li 'abdihi kepada makhluk, tamkinuhu minas sa'adah, Allah memberikan kebahagiaan, wa ismatuhu, dan penjagaan, wa taufiquhu, dan Allah memberikan hidayah, wa tahiyatu asbabil qurb, dan Allah membukakan jalan untuk jalan kedekatan, menyiapkan kita untuk qurb, wa ifadatu rahmati, dan limpahan rahmatnya, dan puncaknya kashful hujub, tersingkapnya hijab kolbu sehingga sampai di maqam musyahadah. Itu maksudnya, ya. Itu baru cinta. Barulah masuk hadis yang inti pada siang menjelang sore ini,
fayakunu kama qala fil hadis. Fadal Bu ya Alda. Ngantuk ya? Lelah hayati. Bismillahirrahmanirrahim. فيكون كما قال في الحديث فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ولسانه الذي ينطق به ولا ينبغي أن يفهم من هذا سوى التجرد لله والانقطاع إلى الله والإعراض عن غير الله وصفاء القلب لله والإخلاص الحركات لله كما قالت عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن برضاه يرضى وبسخطه يسخط ومن هذا عبر بعضهم عن قلة بقوله قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا فإذا ما نطقت كنت حديثي وإذا ما سكت كنت الخليلا فإذا مزية الخلة وخصوصية المحبة حاصلة لنبينا صلى الله عليه وسلم بما دلت عليه الآثار الصحيحة المنتشرة المتلقاة بالقبول من الأمة وكفى بقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. حكى أهل التفسير أن هذه الآية لما نزلت قال الكفار إنما يريد محمد أن نتخذه حنانا كما اتخذت النصارى عيسى ابن مريم فأنزل الله غيظا لهم ورغما على مقالتهم هذه الآية قل أطيعوا الله والرسول فزاده شرفا بأمرهم بطاعته وقرن بطاعته ثم توعدهم على التوالي عنه بقوله فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. Jadi dikatakan di situ bahwa cintanya Allah itu beda dengan cinta makhluk. Kalau makhluk tadi apa? Mencinta karena dia ada yang dia perlukan. Kalau dia nggak perlu lagi atau nggak cocok lagi, dia nggak cinta lagi. Ya. Beda dengan Allah SWT. Allah cinta, Allah memberi. Allah tidak memerlukan sesuatu dari apa yang dicintai. Fayakunu kama qala fil hadis. Inilah yang dimaksud dalam hadis Imam Bukhari. Ini satu-satunya hadis tentang sesuatu bab ma'rifat yang paling tajam di Sahih Bukhari ya. Fa idza ahbabtuhu, apabila hambaku telah aku cintai, kuntu, adalah aku sam'ahu, menjadi pendengarannya, alladzi yasma'u bihi, yang mana dia mendengar dengannya aku, wa basarahu, dan pandangannya yang mana yubsiru bihi, dia memandang dengannya aku, wa lisanahu, dan menjadi lisannya, alladzi yantiqu bihi, yang mana dia berbicara dengannya aku, dengan kalamku. Ini hulul nggak? Allah masuk ke hamba nggak? Enggak. Ittihad bersatu nggak? Enggak. Wahdatul wujud? Enggak. Itu istilah-istilah aja. Ya. Ini bab mahabbah. Maka kita istilahkan dengan istilah yang tepat. Meskipun dijadikan dalil oleh orang yang hulul, orang-orang wahdatul wujud, ya, itu urusan mereka. Karena hulul, ittihad, wahdatul wujud itu jika masuk ke bab akidah dia kufur, tapi kalau masuk ke bab zauq dia dimaklumi.
Karena bab zauq ini hanya subjektif, rasa, bukan suatu keyakinan. Tapi kalau masuk ke bab akidah, dia zindiq. Maka orang mengatakan wujud Allah, zindiq, kafir. Ulang syahadatnya. Ya. Darahku adalah Allah, kafir dia langsung. Ya. Mana ada Allah yang maha wujud kemudian menjadi darah kita kan? Rendah bener. Gak masuk yang begitu. Ya. Yang ada tiadalah darahku, tiadalah dagingku, tiadalah ruhku, tiadalah jiwaku, tiada. Yang ada hanya itu baru wahdatul wujud yang benar menurut ahlul azwaq. Tapi itu bukan bab aqidah. Itu bukan bab. Dalam aqidah tidak ada wahdatul wujud. Tidak ada wahdatul, tidak ada hulul, tidak ada ittihad. Maka Ibn Arabi yatabarra min hadhihi tuham, ya. Ibn Arabi itu menolak ketika dia dituduh mengatakan Allah bersatu dengan hamba, atau Allah masuk ke hamba, atau hamba itu adalah Allah. Beliau mengatakan man qala bil hulul fadinuhu ma'lul. Siapa yang mengatakan persatuan Allah masuk ke hamba, maka agamanya rusak dan itu tidak bisa lagi diobati. Itu ada di buku tentang akidah Ibn Arabi yang mau kita cetak. Sosok Ibn Arabi yang mau kita cetak. Insyaallah nasnya, teksnya ada di situ. Bahwa Ibn Arabi tidak pernah mengatakan hulul ittihad dan wahdatul wujud secara ilmu aqidah, ya. Dan di sini dikatakan bahwa beliau Imam Qadhi Iyad ini kan Asy'ari, ya, Ahlussunnah Asy'ariyah. Jadi ahli hadis, saya heran, ahli hadis itu banyak akidahnya Asy'ari. Tapi kok banyak hari ini orang ngaku-ngaku pakar hadis terus menentang akidah Asy'ariyah, itu heran saya itu, ya. La yanbaghi yufham min hadza siwa tajarrud. Jangan kamu salah faham bahwa ini wahdatul wujud, ini hulul, ini ittihad. Ini hanya tajarrud lillah, hanyalah berserah diri, memotong selain Allah, ya. Wal inqita' ila Allah, dan hanya fokus kepada Allah, ya, arad an ghairillah, berpaling dari selain Allah. Kalau Abu Yazid lagi ahwal, apa kata dia? Lagi ekstase. Engkau berpaling dari selain Allah. Emang selain Allah ada sehingga engkau perlu berpaling? Kata siapa? Abu Yazid Al-Bustami. Apakah selain Allah itu ada sehingga engkau perlu berpaling dari selain Allah? Ada kalam Abu Yazid, ya. Itu kalam bukan aqidah. Itu kalam apa? Kalam zauq. Kalam bab zauq, bab rasa. Bab rasa tidak masuk wilayah aqidah. Tolong diluruskan, ya. Tolong yang persepsinya masih nggak benar tentang akidah Ahlussunnah, tentang tasawuf, harus diluruskan. Orang kalau paham gini, nggak mungkin tuh, ya. Orang suka memfatwakan aliran ini sesat gitu. Nggak mungkin. Kita dapat kabar gembira di salah satu negara bagian Malaysia sudah ada yang cabut fatwa sesat terhadap tarekat Naqsyabandi Haqqani, ya. Itu salah satu sahabat kita juga di sana yang berjuang terus, debat terus, ya. Alhamdulillah. Di Indonesia alhamdulillah bebas, ya. Bebas di Indonesia, ya. Karena kita sangat faham negeri ini dibangun dengan para sufi. Nggak ada kita coba-coba fatwakan tarekat itu aneh-aneh, ya. Baik. Wasafa'il qalb. Nah, ini kalau dalam bahasa harian orang baca sifa, ya. Sifa'il atau sima, tapi as-sahih fil lugha safa atau sama, ya. Wa ikhlasil harakat lillah. Kebeningan kalbu hanya untuk Allah dan ketulusan gerak hanya karena Allah, ya. Kesininya karena Allah, bukan karena ilmu Allah, benar. Kesininya karena murni karena ilmu Allah. Nah, itu namanya gerak yang tulus hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba perhatikan, Al-Quran kalam Allah, bukan? Kalam itu ada pada zat Allah. Sayyidah Aisyah mengatakan ketika ditanya Nabi Muhammad itu akhlaknya apa? Jawaban Sayyidah Aisyah, khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi Muhammad Al-Quran. Al-Quran kalam Allah. Kalau bagi orang yang ahli bahasa mungkin nerjemahkannya, akhlak Nabi mengikuti Al-Quran.
Tapi bagi ahlul haqiqah tidak. Nabi Isa gelarnya apa? Kalamullah. Kala itu gelar diambil dari nur Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana gelar Sayyidina Ibrahim Khalilullah dari nur Nabi Muhammad SAW. Nur kalamullah itu ada yang juz'i dan kulli. Sayyidina Muhammad SAW kulli, semuanya. Maka jika Sayyidah Aisyah mengatakan Nabi Muhammad itu kalamullah, itu maksudnya kalamullah yang kulli, yang semuanya. Paham ya? Kalau Nabi Isa kalamullah al-juz'i. Apa arti juz'i? Parsial. Kita nggak ngomong Yesus ya, kita ngomong Nabi Isa. Kalau Yesus tuh beda cerita katanya. Walaupun bagi sebagian orang sama ya. Maka inda ahli al-haqa'iq fi babil irfan khuluquhul Qur'an, akhlak Nabi Muhammad SAW, maksudnya hakikat nur sifat Nabi SAW, salah satunya adalah kalam Allah. Itulah makna wa ma yantiqu anil hawa. Nabi nggak bicara dari hawanya, tapi kalam Nabi itu kalam Allah. Kalam Nabi itu kalamnya Allah. Ahli usul fikih kebentur dengan ada Nabi berbicara, tapi Nabi menzahirkan kesalahan. Ketika Nabi menyarankan untuk menyerbuk dengan cara yang beda dengan ahli pertanian, lalu mereka gagal panen. Apa kata mereka? Ya Rasulullah, kami gagal panen. Lalu Nabi berkalam apa? Antum a'lamuhum bi umuri dunyaikum. Kamu lebih paham urusan duniamu. Kalau bagi ahli usul fikih, mereka mengatakan Nabi Muhammad SAW tidak semua kalamnya dari Allah. Makanya beliau bisa salah. Tapi yaqul ba'du masyayikhi, itu ahli usul yang terhijab. Ahli usul yang tidak terhijab apa katanya? Nah ini, wa min masyayikhi min zurati Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani, ini Syekh Hasan itu, apa kata beliau? Ini kalam ajib. Nabi itu disetting Allah salah untuk kebenaran, supaya orang urusan tani jangan ke Nabi, ijtihadnya sendiri. Jadi justru itu Nabi berbuat seperti itu sengaja, disengaja oleh Allah. Kenapa? Supaya orang berijtihad teknologi dan gak usah kemudian konfirmasi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar orang gak saklek, ini gak ada di zaman Nabi nih, gak usah gitu. Gak perlu begitu. Oke? Terus yang kedua, Imam Fakhr Razi punya kitab Al-Mahsul Pak Al-Mankhul ya. Mahsul ya. Apa kata beliau? Mahsul itu maksudnya suatu yang sudah dihasilkan dari kaidah-kaidah usul fikih. Di Depok kitabnya dia. Apa kata beliau? Nabi itu pernah sholat harusnya 4 rakaat, harusnya 2 rakaat, 3 rakaat, harusnya 2 malah lebih, harusnya 4 malah kurang. Itu supaya apa? Nah, maka beliau mengatakan, saya abasyarum mithlukum, saya manusia kayak kamu. Maka Nabi menurunkan derajatnya sedikit sehingga kemudian menjadi rukhsah. Menjadi rukhsah. Apa rukhsahnya? Kalau pakai bab hakikat kan gawat. Bab hakikat itu seperti orang yang membalas pertanyaan Imam Ahmad di depan Imam Syafi'i. Wahai tuan sufi, apa pandanganmu jika ada orang sholat dia lupa 4 rakaat atau 3 rakaat? Kalau jawaban ahli hadis gimana? Diriwayatkan oleh fulan dari fulan dari fulan bahwa Nabi pernah sholat 3 rakaat lalu menengahkan nabinya jadi 4, lalu yasjud sajdatain, sujud sahwi. Itu yang dimau oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad lagi ingin mempermalukan ahli tasawuf, bahwa ahli tasawuf ini orang jahil. Kata Imam Syafi'i, la taf'al. Kamu jangan coba-coba begitu. Ini bukan orang sembarangan. Ini bukan orang yang terhijab kayak kamu, hai Ahmad. Lalu dijawab, orang ini jawab, ya Aba Abdullah Ahmad, Ahmad, kalau ada murid dia lupa sholatnya 3 rakaat apa 4 rakaat,
Sholat zuhur nih, lupa 3 apa? 4 apa 5? Apa jawabannya? Bukan pakai hadis. Itu hati dia harus dibimbing menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Pingsan langsung Imam Ahmad. Faghashya. Imam Ahmad langsung pingsan. Ini kisah masyhur kita dapat di Risalah Qushairiyah dan saya sudah sering menceritakannya. Jadi beda cara memahami kalau ketemu ahli sufi dengan ahli hukum. Ya. Maka Nabi salah itu untuk benar, untuk mentakrir, untuk menetapkan bahwa kalau kita ini nggak ada yang selalu ingat. Selevel Buya Asfi, Buya Aldomi, pasti pernah 3 dan 4 tuh bingung. Benar, padahal mursyid loh, ngeri kali, mursyid muda nih. Ya, megang torekoh ini, mimpin suluk ini, jago baca kitab. Ya, Rasulullah itu turun supaya apa? Tanazzul beliau sebentar, supaya jika itu terjadi pada umatnya ini min babir rahmah, rahmat mereka tahu cara memperbaikinya. Coba kalau Nabi nggak pernah disetting begitu sama Allah, ada yang tahu kan nggak bisa. Maka seperti orientalis, ya. Orientalis itu memahami Nabi Muhammad itu cuma manusia. Betul beliau manusia, lakin lakal bashar, tapi beda dengan manusia-manusia seperti kita, ya. Baik. Lalu tadi dibacakan di sini kalam Sayyidatuna Aisyah tadi apa? Kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Sayyidina Muhammad SAW adalah Quran. Maka Quran yang tidak berkalam, tidak berhuruf dan bersuara, bukan tidak berkalam, tidak berhuruf dan bersuara, kalam Allah itu bertajalli, bermanifest, Allah nyatakan dalam akhlak Nabi Muhammad SAW. Coba kalau kalam Allah tetap tidak berhuruf suara, itu kalam Allah pada zatnya, kalam Allah pada sifatnya. Tapi kalam Allah pada makhluknya, maka ada kertas begini. Kertas ini makhluk bukan? Kalam Allahnya nggak makhluk. Tapi kertas yang mencatat tulisan tentang kalam Allah makhluk bukan? Imam Bukhari dilaknat gurunya karena ngomong begitu. Nah, jadi nanti kalau antum nanti dilaknat oleh beberapa guru karena ngomong begitu, berarti pengikut Imam Bukhari itu, ya. Lalu disebutkanlah beberapa syair, di situ ada syair itu, ya. Qad takhallalta maslakar ruhi minni wa bidha summiyal khalilu khalila fa idza ma nataqtu kunta hadithi wa idza ma sakattu kuntal ghalila. Apa maksudnya itu? Kalau ente emang sudah masuk ke bab cinta khalil, maka fa idza ma nataqtu kunta hadisi. Kalau aku bicara, ya aku bicarakan kamu. Ya aku diam mikirin kamu. Itu lagunya Buya Aldom itu. Apa lagu Buya? Bollywood. Oh, mau makan ingat kamu. Itu ketahuan umurnya tuh kalau lagunya begitu. Kayak Dawami udah gak paham lagu itu, Buya. Itu ketahuan kalau gedenya tahun 90-an tuh, Buya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan jika kamu cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Kalau terjemahan biasanya, jika cinta Allah, ittiba Nabi Muhammad. Standar kan? Ya, itu yang dipakai oleh kebanyakan orang hari ini kan. Ittiba. Ya. Kalau ittiba pakaian Nabi, model pakaian Nabi dulu, sekarang sudah jarang orang yang pakai. Paling Habib Umar dan murid-murid Habib Umar. Itu pun beda. Yang dipakai oleh Nabi, SAW Nabi sering pakai sarung. Ya, Nabi sering pakai sarung, terus pakai jubah di luarnya. Kalau kita nganggap gamis kayak Bu Asfi ini jubah, padahal itu bukan jubah, itu gamis. Ya, nah, jilbab kalau bahasa Quran dia. Buya lagi main-main jilbab ya. Buya pakai jilbab ya. Jilbab itu semua yang menutupi aurat, itu disebut jilbab dalam bahasa Al-Quran. Bahasa Al-Quran ini banyak yang tidak dipakai dalam bahasa harian orang Arab. Ini pakai jilbab nggak?
secara Qur'ani. Tapi secara uruf tradisi hari ini yang disebut jilbab, iya, itu kerudung itu. Jadi kata jilbab mengecil maknanya menjadi yang seimprit di kepala ini. Oke. Jika kamu cinta kepada Allah, cinta itu di mana? Di sini apa di sini? Di kepala apa di ruh? Di kolbu? Di kolbu. Makanya bahasa kolbu. Kenapa orang membaca ayat ini dia kemudian pakai kebencian? Dia baca ayat ini untuk membenci kelompok lain. Nauzubillah min dzalik. Harusnya dia kalau baca ayat ini dia tambah cinta kepada umat Nabi Muhammad SAW. Apa kata Allah? Katakan jika kamu benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni. Fattabi'uni, ikutlah aku, itu maknanya fana'lah dalam mencintaiku. Fana dulu pada Rasulullah SAW baru nyampe pada cinta kepada Allah. Gimana caranya? Ikuti sunnah Nabi zahir dan batin, nggak hanya zahirnya, nggak hanya pakaiannya. Karena sebaik-baik pakaian itu at-taqwa, sebaik-baik bekal at-taqwa. At-taqwa di mana? Di kolbu apa di baju? Apa di celana jingkrang? Apa di jenggot panjang? Sunnah itu benar bahwa Nabi itu jingkrang, tapi bukan celana. Nabi nggak pernah pakai celana, kecuali Ibnu Qayyim yang mengatakan Nabi pakai celana. Ternyata yang hadis ini maksud Ibnu Qayyim kurang tepat. Ibnu Qayyim membaca sebuah hadis itu mengenai opsi orang di masa ihram kalau tidak mempunyai kain seperti sarung, maka dia boleh pakai celana. Maka ulama yang taqiduna ala Ibn Qayyim fi iqrarihi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yalbas sarawil, ya. Para ulama ngeritik Ibnu Qayyim karena Ibnu Qayyim mengatakan Nabi pernah pakai celana sekali. Enggak, Nabi enggak pernah pakai celana, Buya. Jadi Buya Aldomi hari ini bid'ah ini. Nabi pakai apa? Pakai gamis atau pakai sarung? Pakai sarung. Maka disebut salah satu nama Nabi sahibul izar, yattazir. Ya. Maka kalimat coba orang-orang yang pakai celana hari ini lalu mengatakan di bawah mata kaki bid'ah haram, dia ternyata nggak serius baca hadis Nabi SAW. Hadisnya menyebut izar dan thawb, kain. Kain kalau orang Sunda mengartikan kain itu ya sarung. Benar ya? Kain benar. Ya. Gimana tuh? Ya, mau ikut sunnah Nabi yang zahir aja udah nggak jujur. Ya, udah nggak serius. Katanya ngaku paling sunnah nih. Kalau ente ngaku pakai sunnah, pakai sarung dong. Ya, bukan pakai celana, Beb. Maaf, Beb ya. Kayak Habib aja yang kelompok ono ya. Fattabi'uni, maka ikutilah aku zahir dan batin. Bukan hanya zahir, tapi ikut juga batin kolbunya Nabi SAW. Sunnah qalbiyah Nabi apa? Salamatus sadar. Tidak menyimpan kebencian di kolbu. Boleh kritik orang, tapi jangan benci orang. Ya, boleh kritik orang, tapi jangan kemudian ada ghil, ada belenggu di hati yang belenggu kebencian. Orang kalau udah benci pasti nyari kesalahan. Ya. Coba, pernah nggak antum doain kebaikan bagi orang yang benci sama kita? Berarti ghilnya udah hilang. Sallallahu alaihi wasallam. Huwa sahibu salamatis sadr. Nabi Muhammad SAW di kolbunya nggak ada ghil. Dan itu yang kita doakan. Ya. Wala taj'al fi qulubina ghillan lillazina ya Allah, jangan biarkan ada belenggu di hati, belenggu kebencian, belenggu emosi. Ya, ini kesini aja naik motor, naik mobil udah marah-marahan sama orang di jalan. Tahu-tahu saya sama jamaah online kan. Dulu saya digituin sama Umi itu ya. Kamu marah-marah mulu sama orang yang nyalip kamu. Tahu-tahu itu jamaahmu gimana? Iya juga ya. Berhentilah kita habis itu marahin orang di jalan ya. Malah kita kalau dimarahin kita terima. Jadi sekali kita nggak tahu kenapa, tiba-tiba dia bilang, tolol lu. Alhamdulillah. Tolol-tololin orangnya kan.
Saya khawatir aja. Iya. Fattabi'uni, maka ikutilah aku, lebur dalam mengikuti aku. Yuhibbukumullah. Nabi itu mengatakan apa? Maka fattabi'uni, hadis yang tadi. Kamu tidak beriman sampai kamu lebih mencintai aku dari selainku. Itu yang disebut fattabi'uni, bukan niru pakaian doang. Yang ditiru itu nutup auratnya atau modelnya? Serius, beneran. Maka yang disebut sunnah itu nutup aurat atau model pakaian? Dua-duanya. Kejebak. Dua-duanya. Ada sunnah tradisi, ada sunnah syar'iyah. Sunnah yang Nabi membawa syarak dengan itu. Karena di zaman itu Nabi SAW pakai sarung, modelnya pakai model Yaman, pakai model Bahrain. Kita nggak mesti juga ngikutin begitu. Saya pakai model Pekalongan nih, ya. Pekalongan, Beb. Yang punya sarung itu ternyata orang Habib juga, Beb. Khair. Sidi Abuya Said Muhammad Al-Alawi Al-Maliki rahmatullah alaih wa qadasallahu sirra, ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam fil manam. Beliau ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tidurnya. Ya. Dan Nabi pakai imamah, bukan seperti imamah ahli Mekah biasa. Imamah serban. Imamahnya seperti orang Sudan. Maka antum melihat Abu Yasin Muhammad imamahnya gimana? Yang bukan kayak Habib Umar juga. Udah lihat Abu Yasin Muhammad? Dan itu model imamah yang paling saya suka. Serban yang paling saya suka model Abu Yasin. Cuma memang kita, mohon maaf, saya agak beda, Bib, jadi gak terlalu suka majang-majang foto. Sukanya majang kitab. Kalau foto, gambarnya di kolboy cukup lah. Insya Allah. Tapi kalau antum suka majang foto, itu hak sendiri ya. Saya nggak ngelarang. Tapi kalau saya mungkin karena dulu pernah ikut aliran Ono yang mengharamkan foto kali ya. Jadi terbawa sikapnya hari ini. Sallallahu alaihi wasallam, ya. Fadhal, ikra. Dikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. وقد نقل الإمام أبو بكر ابن فورق عن بعض المتكلمين كلاما في الفرق بين المحبة والخلة يطول جملة إشارته إلى تفضيل مقام المحبة على الخلة ونحن نذكر منه طرفا يهدي إلى ما بعده. Terjem. Imam Abu Bakar Ibn Furad menukil dari sebagian ulama mutakallimin tentang pembahasan mengenai perbedaan antara mahabbah dan khullah. Pembahasannya cukup panjang. Namun kesimpulan dari yang beliau isyaratkan adalah maqam mahabbah lebih utama dibanding maqam khullah. Dan kami akan menyebutkan itu pada bagian kitab yang setelah ini. Famin dzalika qauluhum al-khalilu yasilu bil wasitah min qawli ta'ala wa kadhalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard wal habibu yasilu ilaihi bihi min qawlihi fakana qaba qausaini aw adna. Baik, ya. Seberapa tinggi martabat mahabbah al-habib Habibullah dan dibandingkan Khalil? Coba perhatikan, ini surah Al-An'am ayat 75. Nanti cek di rumah tafsirnya ya, surah Al-An'am ayat 75. Wa kadzalika, dan demikianlah, nuri Ibrahim, kami memperlihatkan kepada Nabi Ibrahim. Ini disebut mukasyafah. Malakutas samawati wal ard, kerajaan langit, kerajaan malakutnya langit dan bumi. Maka yang disebut alam malakut mencakup sebagian langit dan sebagian alam bumi. Waliyakuna minal muqinin, dan supaya ia menjadi orang yang yakin. Ini maqam al-khalil, bahwa yasilu bil wasitah,
ia mencapai makom Khalil dengan asbab perantara media. Allah perlihatkan mukasyafah alam malakut kepadanya. Coba lihat makom Sayyidina Muhammad SAW. Wal habib yasilu ilaih, sedangkan sang Habibullah, Habibuna Muhammad SAW sampai kepada Allah, fakana qaba qausaini au adna. Jarak beliau dengan Allah hanya 2 busur. Au adna, atau tidak berjarak. Itu tanpa hijab disebut maqam la maqam. Itu hanya maqam Sayyidina Muhammad SAW dan Sayyidina Al-Mahdi. 2 aja yang dapat maqam itu. Kenapa Sayyidina Al-Mahdi di belakang Nabi Muhammad SAW? Makanya mandat akhir zaman yang bisa menyelamatkan umat akhir zaman. Kenapa enggak Nabi SAW yang turun? Karena nur dia sudah diturunkan full sempurna kepada Sayyidina Al-Mahdi Khalifatullah. Terus lanjut. Perbandingan 2 ayat. وقيل الخليل تكون مغفرته في حد الطمع من قوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي والحبيب الذي مغفرته في حد اليقين من قوله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر والخليل قال ولا تخزني يوم يبعثون والحبيب قيل له يوم لا يخزي الله النبي فابتدئ بالبشارة قبل السؤال. Baik, ya. Apalagi beda di Quran antara maqam Nabi Habibullah dengan Nabi Muhammad Khalilullah. Khalilullah Nabi Ibrahim kalau doa dia baru berharap diampuni. Walladzi atma, dan yang mana aku berharap kepadanya ayyaghfiralali, agar mengampuni aku khati'ati, kesalahanku yaumaddin, pada hari akhirat. Sedangkan kekasih Allah Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam bab yakin, ya, langsung Allah yang mengatakan liyaghfirakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, supaya Allah mengampunimu apa yang lalu dan apa yang akan depan, ya. Wal Khalil Sayyidina Ibrahim mengatakan wala tukhzini yauma yub'atsun. Dan Nabi Ibrahim ini sudah faham, bukan beliau sayyidu baladi Adam yaumal qiyamah, bukan beliau rajanya umat manusia di akhirat. Maka beliau berdoa di surat Syu'ara ayat 87, ya Allah, jangan jadikan aku orang yang bersedih pada hari berbangkit. Kalau Nabi Muhammad SAW langsung dapat jaminan, yauma la yukhzillahu an-nabi, pada hari itu Allah tidak lagi menghina nabinya. Justru apa kata-kata beliau? Ana laha, yang kalian cari itu aku. Jadi saat orang mencari backingan, tahu backingan? Mau cari tempat minta tolong, maka Nabi mengatakan, ngapain jauh-jauh, sini. Ya, ana laha, akulah yang berhak membantu kalian. Hatta Nabi Adam memohon pertolongan beliau. Nabi Ibrahim memohon kepada beliau. Wal Khalil, Sayyidina Khalil Ibrahim mengatakan pada saat diuji, hasbiyallah, ya, cukuplah Allah. Hasbiyallah, dia yang ngomong. Nabi Ibrahim yang mengatakan cukuplah aku, akunya muncul. Cukuplah bagiku Allah. Ini maqam Sayyidina Ibrahim. Maqam Sayyidina Muhammad, Allah yang berkalam langsung, bukan Nabi Muhammad yang zikir. Bukan Nabi Muhammad yang zikir. Apa kata Allah? Ya ayuhan nabi, hei nabi, wahai nabiku, hasbukallah, cukuplah engkau ditanggung oleh Allah. Langsung jaminannya dari Allah. Kalau Nabi Ibrahim tadi dirinya yang berkalam. Kalau Nabi Muhammad, Allah yang berkalam kepadanya. Tinggian mana hasbi Allah dengan hasbukallah? Ya, tapi kita nggak boleh zikir begitu, ya, kecuali kita dengar begitu. Jadi orang yang masuk kepada al-martabah al-Muhammadi, hadrah al-Muhammadiyah, dia akan mendengarkan kalam ini insyaallah. Wahai kekasihku umat Muhammad, hasbukallah. Ya, insyaallah. Tapi harus rajin dulu baca hasbunallah ni'mal wakil, hasbunallah ni'mal wakil, hasbunallah ni'mal, minimal pagi 7, sore 7. Tapi kalau wirid kubronya 450. Hasbunallah ni'mal
wakil ya. Nanti ada suluknya. Gak usah diamalin dulu ya. Kalau mau ngamalin cukup yang dikatakan Nabi, siapa yang membaca hasbiyallahu la ilaha illahu 7 kali pagi, 7 kali sore, Allah cukupkan hari-hari dia. Cukup itu aja. Ya. Dan maka kita wakilkan di dalam Hizb Bahar itu ada hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa rabbul. Gimana kalimatnya? Hasbiyallahu la ilaha hasbunallah. Ya, gimana kalimatnya, Bu ya? Sebelum bismillahirrahmanirrahim itu kan hafal pun kalau nggak dari awal bingung ya. Iya itu ya, hasbiyallahu la ilaha illa huwa. Oke. Ya. Khair ya. Jadi beda mulai dari dirinya atau Allah yang memberikan itu kepadanya. Sayyidina Muhammad SAW, beliau Allah yang bertanazul dengan nurnya. Kalau Nabi Ibrahim beliau yang tarakki, naik. Itu beda. Maka lebih tinggi nur yang turun daripada hamba yang naik. Al-Habib, lanjut. Wal Khalil qala waj'al li lisana sidqin fil akhirin wal habib qila lahu wa rafa'na laka dzikra u'tiya bila su'al. Wal Khalil, Sayyidina Khalil mengatakan, jadikan bagiku lisan yang tepat, yang benar fil akhirin, pada masa akhir. Bisa di akhirat, bisa di akhir hidup. Sedangkan Nabi Muhammad SAW bukan lagi lisana sidqin, wa rafa'na laka dzikra. Kami angkat zikirmu, sebutan tentangmu. Bukan lagi engkau yang menyebut-nyebut, engkau disebut-sebut, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. U'tiya bila su'al, diberi tanpa meminta. Itu maqam mahabbah, diberi tanpa meminta. Terus wal Khalil qala wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam wal habib qila lahu inna ma yuridu Allah liyadhhaba 'ankum ar-rijsa ahlal bayt. Allahu akbar. Sayyidina Al-Khalil berdoa, wajnubni, jauhkan aku, wa baniya, dan keturunanku, an na'budu al-asnam, dari menyembah berhala. Beda dengan Nabi Muhammad SAW. Allah yang langsung membersihkannya. Ya, innama yuridullah, Allah hanya berkehendak kepadamu, liyuzhiba ankum, untuk menghapus darimu ar-rijsa, ya, keburukan-keburukan, ahlul bait, wahai ahlul bait. Ahlul bait ada 2, masih ingat? Bahkan kita bagi 3. Ahlul bait nasabi, ahlul bait nuri, ahlul bait ruhi. Ahlul bait nasabi, nasab. Ahlul bait nur, ilmu, nasab, sanad. Ahlul bait ruhi, walayah, kewalian. Jadi maka ada yang nasabi, ada yang nur, ada yang ruh. Berarti tidak semua orang yang mewarisi ilmu dapat martabah walayah khassah. Dia walayah wali am. Banyak orang yang ahli ilmu tapi dia mengamalkan ilmunya baru pada martabat awam. Sedangkan yang ketiga, ahlur ruhani, ya'budullah kama yanbaghi ay yu'bad. Menyembah Allah karena pantas untuk disembah. Baik. Jadi ahlul bait Nabi ada berapa jenis? 3. Ahlul bait an-nasabi, nasab. Ahlul bait an-nuri, nur, ilmu. Ini disebut oleh Imam Syafi'i, al-ilmu nurun, dari gurunya Imam Waqi'. Ilmu itu nur. Terus yang ketiga, itulah yang Nabi rindu. Yang ketiga ini, apa kata beliau? Aku rindu kepada saudaraku. Itu saudara ruh. Mereka lah yang mewarisi tanazulat semua nabi-nabi akhir zaman. Nabi-nabi yang dari awal akhir zaman ke mereka turun. Ya, semoga Allah jadikan kita terhubung kepada mereka. Amin ya rabbal alamin, ya. Bahkan semoga kita bagian dari mereka. Amin ya rabbal alamin, ya. Dan itu masuk ke bab Allahu yajtabi ilaihi may yasha wa yahdi ilaihi may yunib. Allah memilih. Lalu ada orang yang mencari hidayah, ada 2. Nah, ini perbedaannya tadi. Ya.
Oleh karenanya, ayuhal ikhwah, kita nggak mau ikut serta debat-debat nasab hari ini. Kenapa? Kita udah sibuk dengan nur, kita udah sibuk dengan ruh, bukan sosokan, bukan. Kayaknya kalau membahas nur, kita nggak tengkar sama orang. Kita nggak perlu benci-benci dengan ahli nasab, dengan orang yang punya nasab. Apalagi masuk ke bab ruhani, kita tambah cinta dengan umat Nabi Muhammad SAW. Aqul lak ayuhal ikhwah, ma alamatu ziyadatul irfan fik, ya, ciri-ciri tambah ma'rifat, ziyadatul mahabbah li ummati Muhammad SAW, tambah cinta kepada umat Nabi Muhammad SAW. Wa in adaka, meskipun mereka menyerang, marah ke kita, mungkin dia salah faham kepada kita, ya. Jadi Habib gak usah marah-marah sama ajengan imat, ya, biarin aja. Sama Tengku, siapa namanya, Tengku yang Aceh itu, ada lagi gitu, ya. Gak usah, biarin aja. Kita doakan saja semoga mereka hatinya ya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Ahlun Nur, gak usah ngaku-ngaku. Ini orang debat nih An-Nur sekarang, ya. Ngaku-ngaku pewaris jadi mursyid. Berarti nurnya belum terbit. Orang kalau terbit nurnya nggak rebutan jadi mursyid. Ya, mursyid buktikan saja dengan sanad. Yang paling aman itu ahli rohani. Ahli rohani itu dorong-dorongan, nanti aja gitu. Jangan aneh, nanti aja. Itu ahli rohani. Makanya Sayyidina Ali terakhir jadi khalifah. Karena dia babu ruhin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab ruhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bab ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-ilmu la yaqumu illa al-ruh, ya. Ilmu itu dia sifatnya ruh pada diri kita. Maka beliau ngalah, ya, walaupun secara nasab lebih dekat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, tapi beliau tahu saya lebih muda, ya. Dan huwa min ahlir ruh. Dan al-ana ayul ikhwah, ma min mazhabin wala tariqatin wala manhajin illa min tariqatihi. Ya, tidak ada sekarang tariqat, nggak ada sekarang mazhab kecuali nyambung dengan sanad dan nasab Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Wa illa fabatilun munqati'un. Kalau enggak pasti batil. Hatta silsilah tariqat Naqsyabandiyah dulu itu orang kenalnya Sayyidina Abu Yazid. Abu Yazid itu murid siapa? Walaupun Imam Zahabi bingung, kok jarak Imam Abu Yazid dengan Ja'far Shadiq jauh? Kalau bagi kita standar aja, kita punya guru kok umur 120, 130, ada juga yang Syekh 170, biasa aja. Siapa tahu umur beliau panjang tuh. Sayyidina Abu Yazid Al-Bustami berguru kepada Sidi Syekh, ya, Imam Ahlul Bait, Imamul A'immah. Semua mazhab berimam kepada beliau, Imam Ja'far Shadiq. Dan Ja'far Shadiq dia nyambung dua. Satu jalur Sayyidina Ali, dulu orang taunya cuma jalur Sayyidina Ali. Namun karena beberapa faktor politik di zaman Utsmani, ya, lalu dipopulerkan sanad kedua Sayyidina Ja'far, yaitu kepada zuriat, kepada penerus Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ya, laulahu halak, pasti habis juga. Oleh karenanya ayyuhal ikhwah, kita bersyukur bersambung sanad kita kepada Ahlu Baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita doakan para masyayikh Ahlus Sunnah wal Jamaah yang jami' baina syariah wal haqiqah, yang menggabungkan dua ilmu ini, mereka tambah banyak. Allahumma akthir adadahum, ya Allah, banyakkan jumlah mereka, banyakkan orang-orang seperti mereka, sehingga banyak mengajarkan rahmah lil ummah, kasih sayang bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dini wal akhirah, wa nas'aluka ya rabbana ar-rahmah wassalamah fis sudur. Amin ya rabbal alamin, bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.